فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, hadis yang kita baca terakhir setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 132, hadis yang baru. Qala al-mu'allifu asbahullah, kullu bani Adam khatta'un. Sahih. Setiap bani Adam senantiasa berbuat kekeliruan. Tentunya ini tidak terlepas dari pengawasan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena datang dalam hadis yang sahih, hadis qudsi rawahu Muslim dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hadisnya sahih riwayat Muslim, hadis qudsi dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kekeliruan siang dan malam. Kekeliruan di sini terkandung dalamnya dosa yang tidak disengaja atau karena perbuatan yang lalai, padahal itu perbuatan dosa. Kemudian apa kata Allah Taala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jaminan datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Hanya saja kadang-kala seorang hamba tidak mau segera minta ampunan, tidak mau segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda dan menunda. Akhirnya terlupakan, wal a'yadu billah, meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil seputar taubat banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian beruntung. Kemudian dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang tulus, yang benar. Sudah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya seorang hamba ketika bertaubat kepada Allah Ta'ala pastikan terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat taubat pertama ikhlas. Syarat taubat pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat tadi. Jadi bukan taubat tapi masih melakukan, tapi meninggalkan. Yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Yang kelima,
taubat hendaknya dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum gharghara. Yang keenam, hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Faham? Itu dikenal oleh para ulama syurut taubah, syurutu at-taubah, syarat-syarat taubat. Kemudian juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Lihat, mengampuni semua dosa. Bahkan para ulama telah menjelaskan dosa syirik pun, syirik akbar loh, bukan kecil lagi ya. Syirik akbar pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Bayangkan itu. Padahal syirik akbar yang ancamannya apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Ternyata dosa syirik pun diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Dengan taubat yang benar, taubat yang tulus, taubat yang barakallahu fiik terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Perhatikan ya. Naam. Kemudian kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Di sana sebutkan para ulama mengenai dosa yang dia lakukan itu tidak kecil, besar dosanya. Karena yang dibunuh bukan yang 1 2 ya, 100 jiwa dia bunuh, 100 nyawa dia bunuh. Tapi karena taubatnya tulus, taubatnya benar, di akhir daripada perbuatan dia membunuh 100 jiwa, dia bertemu kepada orang alim, orang yang paham ilmu agama dengan benar, yang akhirnya memberikan solusi untuk orang tadi hijrah. Intalik ila ardin kada wa kada, pergilah kamu ke bumi seberang. Fa inna hunaka unas, sesungguhnya di sana ada manusia. Ya'budullah fa'budillah ma'ahum. Di sana ada manusia yang mereka beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kalian. Perhatikan, beribadahlah kalian atau engkau bersama mereka. Akhirnya benar, pergilah orang tadi meninggalkan negeri atau bumi yang penuh dengan kejelekan yang pernah dia lakukan. 100 jiwa dia bunuh ya. Kemudian dia pergi sampai di tengah perjalanan dicabut nyawanya oleh malakul maut. Saat itulah datang 2 malaikat memperebutkan. Ini orang sudah berbuat kejelekan yang sangat besar, 100 jiwa dia bunuh. Ya, satunya malaikat rahmah mengatakan, tapi kan dia sudah taubat. Diperebutkan. Paham ya? Naam. Akhirnya tidak ada solusi, datanglah malaikat yang satu lagi memberikan apa? Solusi, yaitu dikasih apa? Untuk menengahi. Akhirnya diukurlah bumi tadi dengan bumi yang dia tinggalkan dengan bumi yang dia tuju. Ternyata lebih dekat bumi yang mana? Yang dituju. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat rahmah untuk mengambilnya. Syahidnya barakallahu fiik, walaupun dosa itu setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau taubat dengan taubat yang tulus, yang benar, sesuai dengan syarat-syaratnya, biidznillah azza wa jalla Allah Ta'ala akan mengampuninya. Taubat dengan taubat yang benar. Kita lihat hadisnya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairut khata'in at-tawwabun. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Masyaallah. Ini mudah dihafalkan ya. Dari hadisnya Anas ibn Malik wa anhu Abu Hamzah, sahabiyun jalil. Anas bin Malik Abu Hamzah, kunyahnya, gelarnya khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun? Disebutkan dalam biografinya Ashrus Sinin, 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Digelari dengan nama khadimun Nabi. Khadimun Nabi yaitu Anas bin Malik
radhiyallahu anhu. Abu Hamzah. Beliau ini termasuk dari kalangan sahabat yang banyak riwayatnya atau tidak? Termasuk enggak beliau ini? Bilal. Termasuk enggak? Termasuk ya. Naam. Pantunnya antum, hafal belum pantunnya? Nah, bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Pantunnya sering diulang-ulang itu ya. Jadi tidak asing lagi dan bahkan biasanya anak-anak pun sudah menghafal juga. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun min Anas ini. Anasun Anas bin Malik, Abu Hamzah. Wa Anasun wal habru kal khudri al habr Abdullah bin Abbas kita lewati ya. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Naam. Kita lanjutkan artinya. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam senantiasa berbuat kekeliruan. Khata'un berarti pakai bentuk sighah mubalaghah, timbangnya fa'al. Berarti senantiasa berbuat kesalahan. Banyak berbuat kesalahan. Khata', kadzdzab karena sering berdusta, ya kan? La'ab karena suka main-main. Fa'al timbangannya. Khata'un fa'alun. Paham ya? Berarti vonis ini bukan vonis yang ringan ya, dalam artian memang kita enggak bisa mengelak gitu ya. Kekeliruan, perbuatan dosa kan kadang ada yang kita terasa, kadang tidak juga. Ya kan? Nah, makanya dalam hadis qudsi tadi sudah benar sekali. Cocok dengan hadis ini. Bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbuat apa? Kekeliruan siang dan malam. Namun di sana Allah Taala memberikan solusi, yaitu apa? Dikasih kesempatan untuk bertobat. Setiap bani Adam khata'un, sering kali atau banyak kali berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Jadi segera bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat. Ya kan? Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang, memberikan solusi, memberikan apa? Naam, waktu untuk orang merenungi kesalahannya sehingga bertaubat. Coba kalau sekarang setiap kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba dihukum langsung dari langit misalkan, waliyadzubillah, hamba tidak akan mampu. Enggak akan mampu. Setiap kali berbuat dosa, bohong, dusta, langsung datang hukuman dari langit langsung itu. Enggak mampu kan? Berat kan? Masih diberi kesempatan. Diberi apa? Waktu untuk istighfar dan tobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat itu. Masya Allah. Ini juga merupakan apa? Barakallahu fiik. Merupakan faedah dari hadis qudsi yang Allah Taala ucapkan, apa itu? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya satu kali berbuat kesalahan seringnya hanya dihitung sekali. Tapi kalau berbuat kebaikan, satu kali kebaikan dilipat gandakan. Benar? Nah, menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Bayangkan itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala mengalahkan kemurkaannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, kullu bani Adam khata'un, yakni yaqau fil khata'. Setiap bani Adam terjatuh dalam kekeliruan. Li'annal insana bihukmi dha'fihi fa innahu 'urdatan ilal khata'. Ilal khata'. Dikarenakan manusia dengan apa? Dengan hukum kelemahan dia itu, paham ya kan, divonis lemah, dhaif ya kan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fa innahu 'urdatan ilal khata', maka manusia itu tempat untuk keliru gitu loh. Paham ya? Tempat untuk keliru, banyak kekeliruannya. Wala ahadun yaslam minal khata', enggak ada seorang pun yang selamat dari kekeliruan. Enggak ada seorang pun yang selamat dari kekeliruan. Sehingga jangan merasa wah kami pasti benar terus, enggak pernah salah. Enggak ada yang maksum kecuali nabi dan rasul, itu pun apa? Dengan seizin Allah Taala. Adapun manusia biasa seperti kita ini, enggak ada yang maksum. Tidak ada yang selamat dari kesalahan.
Al-khata' huwa al-ma'siyah wadz-dzunub. Lihat ini penjelasannya. Khata' di sini, kekeliruan di sini, bukan semata-mata kekeliruan, tapi maknanya adalah al-ma'siyah wadz-dzunub. Perbuatan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa kadang kita sengaja, kadang enggak sengaja, iya kan? Perbuatan maksiat kadang kita barakallahu fiik menyengaja, kadang juga tidak sengaja. Ini semuanya barakallahu fiik Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk taubat dan istighfar. Fayaqa'u minhu ma'siyatun, maka terkadang terjadi dari orang tersebut kemaksiatan. Wa yaqa'u minhu dzunub, dan terjadi darinya suatu dosa atau dosa-dosa. Hadhihi tabiatul insan, ini tabiat manusia. Walakinallaha bimannihi wa fadlihi, perhatikan itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan keutamaannya, li ilmihi bihadzal insan, dikarenakan ilmunya Allah Ta'ala terhadap manusia tersebut, fatahalahu babat taubah, masyaallah, dibukakan untuknya, Allah Ta'ala bukakan untuknya pintu taubat. Lihat ya kan, sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, wala yanqati'u taubah hatta, wala yanqati'u hijrah hatta yanqati'u taubah, wala yanqati'u taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi pintu hijrah, kesempatan hijrah, syariat hijrah itu tidak terputus hatta yang qad taubah, sampai terputusnya apa? Pintu taubat. Wala tanqatu taubah hatta tatlu'u asy-syams min maghribiha. Dan pintu taubat tidak akan terputus, tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Lihat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa mengampuni, menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghargharah. Ghargharah itu nyawa sampai di kerongkongan. Jadi kalau nyawa sampai di kerongkongan, sudah sakaratul maut, nyawa sampai di kerongkongan, itu enggak diterima lagi taubatnya. Walaupun dia istighfar, walaupun dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Khairul khatta'in tawabun. Maknanya apa khairul khatta'in tawabun? Dan sebaik-baik orang yang keliru berbuat dosa, berbuat maksiat adalah orang-orang bertaubat. Segera, tidak ditunda-tunda. Ingat-ingat, segera bertaubat, tidak ditunda-tunda. Dan taubat barakallahu fiik, jangan hanya untuk jadikan bahan permainan. Taubat ngulangi, taubat ngulangi, taubat ngulangi. Kesengajaan seperti itu efek sampingnya buruk. Tapi dia punya tekad bulat tadi. Tekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Ternyata qadarullah masyafa'al, suatu ketika terjatuh lagi. Paham ya? Manusia itu seperti itu kadang. Iya kan? Nah, ketika terjatuh bukan berarti mundur. Tetap dia beristighfar, bertobat lagi. Paham ya? Intinya yang salah itu yang menyengaja. Menyengaja taubat hanya sebagai bahan permainan. Wah, sekarang taubat dulu lah, besok ulangi lagi. Jangan. Kalau taubat ingat-ingat di samping ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Faham? Kalaulah terjatuh kembali karena gangguan syaitan yang terkutuk, wal iyad billah, segera taubat kembali. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ada pikiran, wah, enggak usah taubat adalah, nanti ujung-ujungnya diulangi lagi. Nanti bikin Allah Ta'ala marah. Itu salah. Salah barakallahu fiik. Kenapa salah? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat tadi. Paham ya? Naam. Menunjukkan bahwasannya ketika orang terjatuh dalam keliruan berupa kemaksiatan, dosa, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera lari menuju berampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Nah, itu semuanya dalil menunjukkan agar kita segera berlomba-lomba meminta ampunan kepada Rabb kita. Faham insyaallah ya? Naam, jangan ditunda-tunda. Fa idza waqa'a al-insanu bil khata' falyubadir bit taubah, ya kan? Maka apabila seorang terjatuh dalam kekeliruan, dosa dan maksiat tadi, maka hendaknya bersegera untuk taubat. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena penundaan itu biasanya berakibat bertumpuk-tumpuknya barakallahu fi suatu perkara. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, dia malas untuk segera bertaubat. Dia malas untuk segera bertaubat, tersibukkan dengan perkara yang lainnya, akhirnya dia tidak taubat, waliyadzubillah. Kita lihat lagi, wat taubatu fil lughah, taubat secara bahasa adalah rujuk kembali. Sahih. Jadi orang bertaubat itu ingat-ingat ya, tidak rugi ya. Orang bertaubat itu beruntung. Dalilnya tadi itu, wa tubu ilallahi jami'an
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang taubat itu enggak rugi, beruntung. Wal muradu bihauna ar-ruju' ila ta'ah. Yang diinginkan di sini adalah apa? Kembali kepada ketaatan. Semula terjatuh dalam kemaksiatan, taubat, istighfar, ya Allah ya Rabb, bertaubat dengan rincian dan syarat yang sudah kami sebutkan. Kemudian kembali ke mana? Kembali kepada ketaatan. Paham ya? Fa hadza fihi annahu la yujad man yaslam minal khata' min bani Adam. Masya Allah, lihat penjelasannya bagus sekali ini. Fa hadza, maka hal ini di dalamnya dalam hadis tadi menunjukkan bahwasanya tidak dijumpai seorang pun yang selamat dari kekeliruan dari kalangan Bani Adam ini. Enggak ada. Enggak ada yang selamat dari kekeliruan, enggak ada yang maksum dari kesalahan. Paham ya? Oleh karena itu jangan merasa sombong, merasa aman dari makar tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi merasa diri kita ini segera, jangan menunda-nunda lagi apa? Bertobat dengan dosa yang ada atau yang kita lakukan. Karena kalau kita menunda-nunda, dikhawatirkan Allah Ta'ala cabut nyawanya, kemudian belum sempat bertobat. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Wal akhta takhtalif, sahih. Dan kekeliruan-kekeliruan itu takhtalif, beraneka ragam, berbeda-beda. Walakin 'alal insan annahu idza hasala min khata' an yubadira bit taubah wal istighfar. Masyaallah, lihat ini. Akan tapi wajib atas seseorang bahwasanya apabila dia terjatuh atau terjadi darinya kekeliruan, dosa dan maksiat tadi, hendaknya segera bertaubat dan istighfar. Antum ingat hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sehari istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala itu aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Wa fi riwayah 100 marrah, 100 kali. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan apa? Ampunan yang telah lalu dan akan datang, kurang apa lagi. Kemudian ketika orang sudah nyebrang sirat, jembatan yang jembatannya kita pahami semuanya ya, ada kumus sya'r wa ahad minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Sudah nyebrang sirat semuanya, nunggu di depan pintu surga. Bayangkan, siapa yang diizinkan buka pintu surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu pun beliau istighfar dalam sehari aksar min 70 marrah, lebih daripada 40 kali, 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Bayangkan itu, luar biasa. Jaminan ada. Kita siapa yang jamin coba? Kalau kita nggak ada yang jamin kan? Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Zaman kita jauh sekali dari zaman mereka. Yang jamin nggak ada juga. Makanya harus banyak-banyak istighfar dan nggak perlu pamer istighfarnya, dikeras-keraskan depan orang. Astagfirullah. Nggak perlu. Biarkan antum dan Allah Ta'ala yang tahu saja. Paham ya? Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampunan, dan juga apa? Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum apa? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan kita. Kita lihat lagi, barakallahu fiik, wa taubatu tajubbu ma qablaha. Lihat ini. Dan taubat itu menghijabi atau menggugurkan atau menutupi dosa yang sebelumnya. Lihat, diampuni, ditutup, dihijabi. Kalau dia bertobat dan taubat yang benar ya. Dengan catatan yang kami sebutkan tadi, syarat-syarat diterimanya taubat. Pertama apa tadi syaratnya tadi? Pertama syaratnya tadi ikhlas. Kedua menyesali. Ketiga berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Keempat meninggalkan. Kelima, kapan waktunya? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Keenam, sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu syarat diterimanya taubat. Paham ya?
Jangan taubat sambel. Antum tahu taubat sambel? Orang biasanya berhenti makan sambal kalau kepedasan, benar? Setelah kepedasan selesai makan lagi ya. Ya kan? Nah, itu namanya taubat sambel. Taubat yang hanya bermain-main, nanti kalau ada kesempatan lagi dia lakukan kemaksiatan lagi. Jangan. Hindari taubat sambel tadi. Taubat sambel itu istilah untuk orang yang meninggalkan suatu kemaksiatan. Nah, barangkali tujuannya bukan untuk taubat yang benar, tapi hanya untuk apa? Bermain-main. Paham ya? Nah, ketika ada kesempatan ngulangi lagi. Kalau nggak ada kesempatan, tobat dia. Nah, itu jangan. Tobat sambal itu ketika pedas, berhenti dia. Nanti kalau pedasnya hilang, makan lagi dia. Paham ya? Itu namanya tobat sambal. Na'udzubillah min dzalik ya. Pastikan kalau taubat benar-benar kita mewujudkan, merealisasikan syarat-syarat taubat tadi. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Hanya saja taubat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mereka berbuat kejelekan, berbuat kejahatan dengan sebab kebodohan. Kebodohan di sini para ulama telah menjelaskan, bukan bodoh enggak punya ilmunya loh ya. Ilmunya ada, dia tahu. Cuman dia apa? Barakallahu fiik, lalai. Paham ya? Lalai, menyengaja, nekat gitu loh. Itu makna jahalah di sini. Bukan enggak punya ilmu sama sekali, dia punya ilmunya. Paham ya? Karena kalau bodoh sama sekali bodoh, tentunya dapat udzur, ya kan? Tapi ini jahalah di sini bukan semata-mata bodoh yang murni yang ada ilmunya, dia punya ilmu, tahu, cuma nekat itu loh. Paham ya? Nekat, lalai, enggak perhatian. Kita lihat. Laisal jahalah adamul ilmi, ya kan? Bukan kebodohan di sini tidak punya ilmu. Wa innamal jahalah huna al-murad biha adamul ilm, ya kan? Akan tetapi yang diinginkan sini, kebodohan sini, yang diinginkan di sini adalah tidak adanya hilm, tidak adanya kehati-hatian. Paham ya? Al-hilm wal anah, kehati-hatiannya enggak ada. Nekat dia. Paham ya? Enggak perhatian. Barakallahu fiik, tidak berhati-hati, terjatuhlah dalam perbuatan dosa. Paham ya? Itu maknanya, bukan dia enggak punya ilmu. Dia tahu kalau itu dosa, enggak boleh. Tapi karena enggak hati-hati, terjatuhlah dia, itu loh. Paham ya? Anda melihat itu. Laisal jahalatu adamul ilm. Berarti ilmu dia punya, tahu dia ini enggak boleh, ini haram. Cuma karena dia tidak berhati-hati, tidak waspada, terjatuhlah dalam perkara dosa tadi. Paham ya? Ala la yajhal, pantun ini. Ala la yajhalan ahadun alaina, fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ketahuilah, janganlah salah seorang itu bertindak bodoh terhadap kami, karena kalau berbuat demikian kami nanti akan apa? Bertindak bodoh melebihi bodohnya orang yang bodoh, itu loh balasannya maksudnya. Ini pantunnya menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, bertindak sembarangan, tidak berhati-hati, itu berbahaya. Paham ya? Karena al-hilm wal anah, dua kriteria, dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati, waspada, jaga diri. Fa makna qouli ta'ala, maka makna perkataan Allah Ta'ala, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Makna jahalah di sini hanya saja taubat itu yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mereka berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, berbuat dosa bijahalah, dengan sebab jahalah yakni bi husmin wa adamir ru'yah wa anam tafkir. Ini maknanya, dengan nekat, tidak mau melihat-lihat, tidak mau berpikir dulu, gitu loh. Kalau dia berpikir tahu ini nggak boleh, haram ini. Karena dia nggak banyak pikir, nggak memperhatikan dulu, nekat, udah dia larang, dia langgar. Allah musta'an, itu maknanya. Bukan jahalah murni bodoh ya. Kalau dia murni bodoh, diampuni. Secara langsung diampuni kalau dia murni bodoh. Paham ya? Tapi di sini jahalah ini bukan berarti dia nggak punya ilmu. Lihat tadi. Laisal jahalatu adamul ilm. Bukan jahalah di sini dia tidak punya ilmu. Ilmu punya dia, tahu hukumnya. Cuman dia nggak berhati-hati, nggak banyak mikir, dalam artian nggak berpikir dulu, paham ya? Nggak memperhatikan dulu, terjatuhlah dia. Summa yatubuna min qarib, kemudian mereka segera taubat dalam waktu dekat. Nggak ditunda-tunda lagi, lihat. Min qarib, waktu dekat. Yatubu min qaribin la yuakhir taubah ila waqtin akhar, itu. Ya, dia bertaubat
pada waktu yang dekat, tidak menunda taubatnya di waktu yang lain. Paham ya? Jadi taubat itu jangan ditunda-tunda. Wah, nanti ajalah, sepekan lagi, sebulan lagi, tahun depan, jangan. Badirul bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datang ujian. Hadisnya siapa itu? Abu Hurairah, rawahu Muslim. Karena ujian itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita sudah diuji, datang ujian, datang cobaan, datang kesibukan, itu kadang-kala nggak sempat lagi untuk apa? Taubat. Paham ya? Nggak sempat lagi untuk taubat. Mafhum insyaallah? Nah, makanya segera ya, kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Lihat ayat yang sangat bagus sekali ini. Artinya, dan orang-orang yang mereka berbuat perbuatan keji, apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, zakarullah, langsung ingat ya, zakarullah, mereka langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala, fastaghfiru lidzunubihim, akhirnya mereka pun apa? Minta ampunan kepada Allah Taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syaratnya itu. Dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Lihat, kalau tahu itu perbuatan dosa, tinggalkan. Jangan bertobat tapi terus-menerus melakukan. Paham ya? Jadi dia bertobat karena nanti tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada kesempatan, dia melakukan lagi. Jangan. Ingat-ingat ya, taubat diterima kalau terpenuhi syarat-syarat tadi. Jangan sampai syarat-syaratnya hilang. Kemudian juga kita harus melihat waktu-waktunya dan keadaan kita. Keadaan kita minta ampunan, bertaubat, berdoa kepada Allah Ta'ala dikabulkan manakala diantaranya makannya halal, minumannya halal, kemudian apa barakallahu fiik, dikasih makan dari harta yang halal, paham ya? Pakaiannya pun juga halal. Itu termasuk apa? Termasuk salah satu sebab Allah Ta'ala apa? Akan mengabulkan doanya seorang hamba. Tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian apa? Diberi makan dari harta yang haram, walaupun dah menadahkan kedua tangannya ke arah langit pun, walaupun dia musafir, walaupun dia puasa pun, itu apa? Itu sebab tidak dikabulkannya doa. Faham ya? Nah, kemudian waktunya. Di antara waktu yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering antum dengar, hadis yang sahih, kapan di antaranya? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, ini nasihat buat antum dan kita semuanya ya. Antum, kita, kami, semuanya sama, pastikan apa? Bangun malam lah, salat malam, qiyamul lail. Apalagi adzan dikumandangkan, ya kan? Insyaallah suaranya pun sampai ke ujung-ujung sana lah, dekat-dekat sana lah, ya kan? Adzan dikumandangkan nggak bangun, bangun sudah apa? Qomat adzan subuh, nggak dapat salat malam, nggak dapat 2 rakaat sebelum subuh, rugi itu loh. Paham ya? Kalau orang berpikir rugi, kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh itu nggak terulang 2 kali dalam semalam, betul nggak? Dalam semalam nggak terulang 2 kali loh ya. Kemudian qiyamul lail sepertiga malam terakhir, dalam semalam tidak terulang 2 kali lagi. Paham ya? Besok lagi baru terulang. Kalau besok masih hidup, ya kan? Makanya segera dikumandangkan adzan pertama, masya Allah, itu membantu sekali, membantu mengingatkan waktunya. Paham ya? Kalau kita di rumah punya alarm misalkan, nyalakan itu alarm jam 3 malam, nyalakan untuk bangun qiyamul lail, salat malam, atau setengah 4, ya kan? Jangan itu rumah dikasih mati lampunya kemudian nggak hidupkan lagi. Paham ya? Nah, jangan rumah itu ibaratnya seperti apa? Kuburan, jangan. Paham ya? Hidupkan suasana yang mulia di dalam rumah itu. Istrinya dibangunkan kalau udah punya istri, ya kan? Nah, kalau udah berkeluarga, anak udah besar, dibangunkan anaknya. Ayo bismillah, qiyamul lail, salat malam, berdoa ya Allah ya Rabb. 3 jaminannya. Bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala kemana? Ke langit dunia. 1, apa jaminannya?
ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Satu apa? Apabila apa? Ada 3 itu kan? Ayo. Sebut satu, salah satu 3 itu, ingat enggak? Apabila ini ya. Apabila minta diberi, na'am. 2. Apabila berdoa dikabulkan. 3. Satu lagi, iya kan? Ayo. Naam. Apabila minta ampun diampuni, kurang apa lagi? Sepertiga malam terakhir loh ya. Sepertiga malam terakhir. Itu selimut yang bikin kita hangat itu, singkapkan dulu tuh, bismillah. Ambil air wudu, alarm meletakkannya jangan dekat-dekat, agak jauh aja, biar agak berisik kita bangun itu loh ya. Oh dekat biar matikan lagi biasanya. Afwan ya. Nah, itu realita. Oleh karena itu kita harus punya siasah syar'iyah, politik yang syar'i. Politik yang syar'i biar kita dapat apa? Amalan yang mulia. 2 rakaat sebelum subuh pun dapat, salat malam pun dapat. Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian witir. Paham ya? Minimalnya itu witir lah ya kan. Kalau nggak dapat 3 rakaat misalkan, 1 rakaat pun nggak masalah. Tapi kalau nggak dapat sama sekali, jangan. Paham ya? Hukumnya nggak wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah nggak pernah meninggalkan ketika mukim dan ketika safar, bayangkan itu. Tambah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh keutamanya apa? Na'am, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, kurang apa lagi? Kerja 1000 tahun nggak akan dapat itu. Ya, kerja 1000 tahun nggak akan dapat dunia dan seisinya. Ini bermodalkan 2 rakaat sebelum subuh, bayangkan. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, masya Allah. Tambah lagi salat subuh. Apa jaminannya salat subuh? Apa jaminannya itu dalam hadis itu? Masuk mana? Masuk surga. Man shalla al-bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, jaminan surga, bayangkan itu. Luar biasa. Semangat barakallahu fiikum beribadah ya. Kita tutup yang terakhir. Ka'anna hadzal hadits fihi al-khabar. Seakan-akan hadis ini di dalamnya terkandung khabar annal wuqu'a fil akhta' min tabi'atil insan. Bahwasanya terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan merupakan tabiat manusia. Memang pada asalnya seperti itu. Walakinna bikaramihi wa fadlihi, masyaallah. Akan tapi dengan kemuliaan Allah dan keutamaan Allah, fatahalahu babat taubah. Allah telah bukakan pintu tobat untuknya. Lihat, dikasih kesempatan, masyaallah. Ini luar biasa loh, dikasih kesempatan, tidak langsung dihukum dari langit itu ya. Nah, wa hadza ilajul akhta'. Ini obatnya kekeliruan. Orang keliru obatnya taubat. Orang keliru obatnya apa? Taubat. Obat ini enggak dijual di apotek. Paham ya? Obatnya taubat. At-taubatu ilallah azza wa jalla, kan? Wa hadza ilajul akhta'. At-taubatu ilallah azza wa jalla. Inilah obat kekeliruan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Wassallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.